Hai, saya Nun. Di sini saya mau merangkum sebuah film klasik buat kalian yang berjudul Ip Man. Film ini menceritakan tentang kisah nyata legendaris yang terkenal dengan aliran Wing Chun-nya, bahkan dia menghasilkan seorang murid yang terkenal di seluruh dunia hingga saat ini. Siapakah dia? Daripada penasaran, yuk langsung saja kita nonton. Di awal film tampakkan meminjam tempat kosong agar bisa dipakai Ip Man untuk mengajar Wing Chun, tapi sialnya sejak saat itu hingga seminggu kemudian tidak ada satupun orang yang tertarik berguru kepadanya. Waktunya pun ia habiskan untuk membantu pekerjaan istrinya karena kini istrinya sedang hamil. Ip Man yang merupakan seorang pendatang baru di Hong Kong, tidak punya apa-apa lagi, hiburannya hanyalah istrinya yang setia menemaninya di kos-kosannya yang sempit dan agak bau. Tapi tiba-tiba ibu kos datang untuk menagih uang kos-kosan karena tak punya uang. Istrinya pun melarang ia untuk menemui si ibu kos. Pagi harinya saat sedang menjemur pakaian, seorang pemuda bertopi bernama Liang mendatanginya sambil memegangi poster Wing Chun. Ip Man menyangka dia ingin mendaftar. Tanpa pikir panjang Ip Man menjelaskan apa itu Wing Chun, tapi tak disangkanya ternyata Liang datang ke sana untuk menantangnya berduel. Dia bersedia membayar jika ia kalah. Ip Man pun tersenyum menyanggupinya dan pertarungan pun dimulai. Man pun memenangkan pertarungan itu. Ia lalu menagih uangnya, tapi Liang malah kabur. Sore harinya Liang datang lagi bersama 3 temannya. Melihat penampilannya yang tak meyakinkan, 3 temannya pun sangat meremehkan seorang Ip Man. Mereka tak yakin Ip Man jago kungfu, bahkan menyentuh mereka saja mungkin Ip Man tidak bisa. Dengan tenang dan sabar ia menyuruh mereka pergi jika bukan untuk belajar kungfu, tapi mereka terus-menerus membuli Ip Man dan perkelahian pun terjadi. Man pun hendak pergi, tapi Liang langsung berlutut dan memohon agar bisa berguru kepadanya. Saat ia menoleh ternyata 3 orang yang lain juga ikut berlutut dan ingin berguru kepada Ip Man. Ip Man pun tersenyum dan dengan lembut ia berkata, hari berganti, terlihat Ip Man yang sedang menjelaskan Wing Chun dan melatih murid-muridnya. Hari demi hari muridnya pun semakin bertambah. Di suatu sore, tapi ternyata meskipun biaya sudah tertera di poster, ia tetap memperbolehkan orang-orang yang ingin belajar tapi tidak bisa membayar. Malam harinya saat hendak pemilik ceker pedas untuk istrinya, Iman dikagetkan dengan orang-orang yang sedang mengejar maling bebek goreng. Sekilas ia mengenal wajah maling itu sehingga ia bersedia membayar bebek goreng itu. Anak dari maling itu lalu mengantarkan ke rumahnya. Sesampainya di sana Ip Man sungguh tak percaya karena ternyata maling itu adalah Kun, sahabatnya yang dulu adalah bos pabrik kapas yang kini jadi gila banyak tapi tiba-tiba menjadi seperti ini. Ia tak bisa menahan air matanya lagi. Anaknya lalu bercerita bahwa ayahnya menjadi gila sejak Jepang menembak kepalanya. Anaknya berkata bahwa belum tentu dalam sehari mereka bisa makan karena mereka hanya kerja serabutan. Mendengar itu Ip Man pun berjanji akan merawatnya bersama-sama. Pagi harinya Ip Man menemuikan untuk mencarikan anaknya pun pekerjaan dengan senang hati dan menerimanya bekerja di kantor media cetak. Beberapa hari telah berlalu saat Liang tengah menempel poster Wing Chun di dinding. Sekelompok orang dari perguruan Hong datang dan langsung mengejek perguruan Ip Man lalu menantang Liang berduel. Liang pun menerima tantangan itu. Sementara itu Ip Man kedatangan sekelompok orang. Mereka memintanya untuk ke pasar ikan sembari membawa uang tebusan karena Liang telah memukuli teman mereka. Sesampainya di sana mereka langsung melepaskan Liang yang masih terikat menjelaskan semuanya kepada Ip Man. Setelah itu mereka pun meminta uang tebusannya karena sudah tahu penyebabnya. Ip Man pun menolaknya yang mengakibatkan mereka semua langsung mengeroyoknya.
Yipman berhasil menyandera satu orang sehingga ia bisa segera kabur, tapi tiba-tiba dari arah berlawanan datang segera bulan orang membawa bambu dan ternyata itu adalah jin. Ia datang untuk membantu Yipman. Yipman pun memberikan goloknya dan segera pergi, tapi ia kembali dihadang oleh Guru Hong dan para anak buahnya. Dengan tenang, Yipman lalu memperkenalkan dirinya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi Guru Hong yang mendengarnya malah marah karena perguruan Yipman belum mengantongi izin. Guru Wong menyampaikan bahwa sebagai persyaratan membuka perguruan ia harus menerima tantangan dari semua guru kungfu. Usai dari menemui Yipman, Guru Wong menemui polisi untuk memberikan uang penjualan tiket tinju. Kemudian Guru Wong meminta bagiannya. Bukannya memberi, polisi ini malah mengusirnya. Malam harinya saat akan tidur istrinya Yipman menyarankan pada suaminya untuk berhenti jadi guru, nanti jadi guru kungfu karena ia takut suaminya kenapa-napa, tapi Yipman tetap bersikeras dan terus berusaha untuk menenangkan hati istrinya. Pagi menjelang dan hari itu Yipman akan menantang para guru kungfu terhebat di China. Terlihat meja bundar di tengah telah disiapkan sebagai panggung pertarungannya. Tak lama kemudian Yipman datang dan memperkenalkan dirinya kepada para guru di sana. Ia kemudian diberitahu beberapa peraturan, antara lain Yipman tak boleh keluar dari meja sebelum dupanya habis, jika tidak maka dia akan dianggap kalah. Dengan tenang naik ke atas meja lalu memperkenalkan aliran kungfunya. Kemudian salah satu guru kungfu dengan aliran belalang sembah pun naik dan pertarungan pertama pun dimulai. Kini, giliran guru kedua yang terkenal dengan kekerasan pukulannya. Ini tidak disangkanya Yipman berhasil mengalahkan dua guru terbaik di Hong Kong. Mengetahui itu Guru Hong pun langsung turun tangan dan inilah aksinya. Tidak disangkanya mereka sama-sama kuat, dan pertarungan berakhir karena dupanya sudah habis. Alhasil ia pun diizinkan membuka perguruan oleh Guru Wong, kemudian berkata pada YIPMAN untuk membayar iuran bulanan kepadanya seperti perguruan yang lain. Yipman yang mendengar itu dengan tegas menolaknya. Apalagi itu untuk keuntungan pribadinya. Dengan nada mengancam Guru Hong mengingatkan agar selalu berhati-hati. Setelah Yipman pergi Guru Wong meminum obatnya, dan dari sini kita tahu bahwa ternyata Guru Wong mempunyai penyakit asma yang cukup parah. Hari berganti saat ada orang ingin belajar Wing Chun. Anak buah Guru Hong kembali berulah dengan melarangnya. Liang yang mengetahui itu pun merasa tidak terima dan ia langsung menjatuhkan guci. Emosi anak buah Hong pun juga meningkat dan akhirnya keributan pun terjadi di tempat itu. Akibat kejadian itu kan melaporkan bahwa izin peminjaman tempat itu telah dicabut dan Yipman harus segera mengosongkan tempat itu. YIPMAN pun hanya bisa memakluminya. Ia kemudian mendatangi Guru Hong untuk memprotes kenakalan murid-muridnya. Bukannya minta maaf atau apa, Guru Hong malah menyombongkan bahwa adanya sekolah kungfu di Hong Kong itu berkat jasanya yang dekat dengan pihak asing. Ia lalu menantang Yipman berkelahi dengan terpaksa. Yipman pun meladeninya. Pertarungan berjalan dengan sangat sengit, tapi tiba-tiba saja anak Guru Hong lewat. Untung saja Yipman segera menggendongnya sehingga tak terkena serangan ayahnya sendiri. Tak lama berselang anak-anak Guru Hong dan istrinya datang ke Guru Hong mengajak YIPMAN menonton tinju dengan senang hati. YIPMAN menerima tawaran itu. Kini mereka ternyata telah bersahabat dengan baik. Sementara itu terlihat Guru Hong meminta agar polisi membayar anak buahnya yang sudah bekerja menyiapkan arena, tapi polisi itu malah marah dan mengancam menutup pasar ikan.
Pop meminta Guru Wong bersabar karena ia takut pasar ikan ditutup sehingga orang-orangnya terancam tak dapat pekerjaan. Malam pelaksanaan tinju pun berlangsung. Murid guru tampil sebagai penampil pembuka dengan banggakan murid-muridnya. Guru Wong meminta Yip Man agar muridnya bisa bergantian tampil di atas panggung itu. Tapi tanpa diduga sang petinju yang bernama Twister menganggap bahwa bela diri China hanyalah tarian belakang. Ia kemudian naik ke atas panggung untuk meremehkan mereka semua dan langsung dengan bahwa bela diri China tidak ada apa-apanya. Come on! Come on! Tentu saja para guru yang berada di sana merasa tak terima dan langsung menyerangnya sehingga kericuhan pun terjadi. Untuk melerai kejadian itu saat Twister menyerang menendangnya hingga terpental, ia menuntut Twister untuk meminta maaf, tapi Twister tak sudi, bahkan ia malah menantang Guru Wong untuk mengalahkannya jika ingin ia meminta maaf. Mendengar itu Guru Wong pun menyanggupinya. Semua sudah siap dan pertandingan antara Guru Wong melawan Twister pun berlangsung. Saat istirahat, Yip Man yang menyadari asma Guru Wong telah kambuh menyarankan untuk menyerah saja. Dengan tegas Guru Wong berkata bahwa ini bukan tentang dirinya tapi tetap harga diri bela diri Cina yang telah diinjak-injak. Dengan semangat membara Guru Wong kembali melanjutkan pertandingan. Yip Man hendak melambaikan kain putih tanda menyerah, tapi Guru Wong menahannya. Dengan sisa-sisa tenaganya ia melanjutkan pertandingan itu. Ia sempat hampir menang tapi tiba-tiba asmanya benar-benar kambuh dan tanpa ampun Twister menghajarnya. Yip Man menghadiri upacara pemakaman Guru Wong untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Dengan hati yang sangat hancur itu ia berkata bahwa Guru Wong adalah guru kungfu yang paling dihormatinya. Hari berikutnya Twister melakukan konferensi pers. Mereka berkata bahwa mereka tidak membunuh Guru Wong, salah sendiri. Guru Wong terlalu lemah. Twister menambahkan, buat apa waktu diukur dengan dupa yang secara tak langsung ia meremehkan tradisi Cina. Tiba-tiba Yip Man datang ke sana. Ia bilang bahwa dupa juga berfungsi untuk berdoa dan ia pun menantang Twister berduel dengannya. Untuk mempersiapkan duel untuk itu istri dan anaknya mengungsi ke rumah tetangga agar ia bisa berlatih Wing Chun dengan leluasa. Hari pertarungan telah tiba dan terlihat istri Yip Man yang hendak melahirkan suaminya hendak dipanggilkan, tapi ia melarang siapapun untuk mengganggu suaminya. Sementara itu terlihat suasana pertandingan yang sudah sangat ramai, bahkan pertandingan itu juga disiarkan melalui saluran radio. Saat Twister datang Yip Man langsung ke tengah panggung dan wasit menyuruhnya kembali ke pojok. Para penonton bule yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak mengejek Yip Man. Setelah keduanya siap, pertandingan yang telah ditunggu-tunggu ini pun dimulai. Fight! Tak disangkanya Yip Man berhasil membalikkan keadaan, tapi saat bel sudah dibunyikan Twister memukul Yip Man hingga ia terkapar dan membuat seluruh penonton pendukung China sangat emosi. Di lain sisi penyelenggara pun berunding agar Yip Man kalah dalam pertandingan itu. Ronde berikutnya kemudian dimulai dan juri memberikan peraturan baru. Ia dilarang menendang. Dengan berat hati Yip Man menerima peraturan itu dan mereka pun kembali beraksi. Akhirnya Yip Man berhasil memenangkan pertandingan itu. Semua penonton Cina bersorak-sorai kegirangan Yip Man lalu diminta memberi sambutan dengan tenang. Ia berkata,
Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat tetapi soal saling menghargai dan ia berharap tak ada lagi yang merendahkan satu sama lainnya. Sontak seluruh penonton termasuk penonton bule langsung standing ovation. Yipman kemudian bergegas menuju ke istri dan bayinya yang baru lahir. Beberapa hari telah berlalu Yipman yang berada di sebuah ruangan didatangi oleh seorang bocah. Bocah itu berkata jika ia ingin berlatih Wing Chun dengannya. Yipman pun tersenyum dan bertanya siapa namanya. Bocah ini menjawab, Bruce Lee. Dan film pun selesai. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, tapi satu hal yang paling membekas adalah jangan pernah kita merendahkan satu sama lain meskipun itu tidak membahayakan kita, tapi lebih baik kita saling menghargai satu sama lain. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan alur film Ip Man ini, kalian bisa komen, subscribe dan share videonya.